Iya, baik. Mbak Diana gimana kabarnya siang hari ini, Mbak? Luar biasa. Luar biasa. Iya, luar biasa. Gimana dong, Mas? Luar Ijo biasa soalnya ini. setelah pengumuman The Fed langsung ijo. Gimana, Mas Asikin? Benar. Ini happy banget nih Mbak Diana Jadi nih lihat langsung hari luar ini biasa gitu ISG ya. Iya. naik ya, naik Mm-mm. hijau meskipun hijaunya nggak Iya, tebel-tebel amat ya Mbak Diana ya, iya, tipis, tapi makanya. setidaknya Mm-mm. info Mm. di belakang ISG ini yang apa yang tentunya ditunggu Sobat Edik Jawa Timur ya, itu tadi disebutkan The Fed ternyata mempertahankan ya tingkat suku bunga dan tentunya ini diiringi dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat yang rendah dan terkendali. Oke, Mbak Diana, ini kelihatannya Sobat Edik Jawa Timur tidak sabar nih menunggu update-nya dari Mbak Diana Maybank Sekuritas, mungkin bisa disampaikan untuk Sobat EDE Jawa Timur, Mbak Diana, silakan. Ya, baik. Halo, selamat siang semuanya. Ya, jadi ini tadi seperti sudah di-spill oleh Mas Asikin ya, dan kita ya. Wis, ini dari Mr. Idrus. Naik pesawat terbang ya, naik ya. Mungkin lagi borong banyak nih, Mas Idrus ya. Boleh dong sharing-sharingnya bareng-bareng kita nih. Nah, gini ya, supaya rame live-nya kita hari ini ya, Mas Asikin Benar, ya, gitu. iya harus rame Ini nih. siang-siang jam 2 ya kan, marketnya hijau, terus kalau di luar nggak terlalu panas, cuacanya enak, nah ini ngobrolnya bisa seru nih ya. Ya Jadi asik nih, bener Mbak. ya gitu. Jadi market update kita kali ini bisa seru. Nah, jadi benar ya tadi yang seperti yang sudah kita diskusikan ya teman-teman, seperti teman-teman yang sudah lihat ya, kemarin mungkin udah ditunggu-tunggu, ada mungkin sambil bawa popcorn atau mungkin karena takut seriesnya masih lama ya Mas Asikin. Ya memang yang ditakutkan kan The Fed melakukan higher for longer ini ya, terus menahan suku bunga dan kemarin keputusannya kemungkinan hanya akan menaikkan satu kali aja di dalam tahun ini ya, 25 Hmm. bps gitu. Sebelum keputusan itu ya teman-teman, karena inflasi Amerika Serikat sendiri kemarin itu di periode Mei itu menyentuh 3,3% secara tahunan year on year, turun lebih dalam dibandingkan dengan perkiraan pasar ya. Pasar memperkirakan tuh 3,4%. Inflasi inti juga mencatat hasil lebih baik juga 3,4% year on year. Nah, setelah inflasi dulu, baru setelah beberapa jam itu rilis ya gitu. Setelah data inflasi rilis, Bank Sentral akhirnya memutuskan untuk belum akan menurunkan suku bunganya dulu ya, jadi masih bertahan di sekitar 5,25 sampai 5,5% teman-teman dalam 1 tahun terakhir, sampai inflasinya Amerika Serikat itu turun ke 2% gitu ya teman-teman ya. Jadi karena tadi ini masih di kisaran 3,3 ya, The Fed masih menunggu sih gitu ke arah 2% ini teman-teman. Jadi ya sepertinya itu juga udah banyak diprediksi ya oleh Benar-benar. pasar ya. Jadi makanya memang ya sudah akhirnya ISG juga bergerak hijau ya kan, beberapa saham-saham juga akhirnya juga bergerak naik ya gitu. Jadi kalau dilihat mayoritas memang saham kita ini menghijau, kecuali memang Benar. tadi di sektor kesehatan itu turun 0,25%, sedangkan saham siklikalnya itu bertambah 0,8%, energi juga naik 0,5%. White Surprise juga, Campina hari ini naiknya paling gede ya, Mantap. ada sepuluh Setelah persen dua ya. hari turun ya, Mbak Diana. Iya, betul. Betul, betul. Lalu Basic juga naik 0,69%, saham industri 0,48 juga, yang keuangan pun juga naik 0,20%. Awal tadi HMSP juga sempat menguat ya, 0,72% ke posisi 695 gitu. Jadi memang mayoritas memang antusias ya market ya, menyambut bahwa memang untuk The Fed pada saat mempertahankan suku bunga ini sudah diprediksi, jadi ya market kembali bergairah sepertinya di hari ini, Mas Asikin Iya. gitu. Oke, luar biasa prolog yang luar biasa dari Mbak Diana, Sobat IDE Jawa Timur. Tadi udah di info spill. Memang dari tingkat apa the Fed rate memang masih tetap. Tapi info yang luar biasa adalah terkait inflasi. Inflasi ternyata lebih rendah daripada konsensus analis ya. Jadi 3,3% dan yang luar biasa lagi nih sebenarnya Mbak Diana. Eh, Iya, Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun ini bisa menjadi turun 10,5 basis poin. Artinya kalau imbal hasil
pemerintah turun, ada kemungkinan nih tidak akan lama lagi, bisa jadi the Fed rate harusnya setelah itu mengalami penurunan juga ya. Tanda-tandanya udah Iya. ada semua nih. Iya, artinya Hmm. Iya, kalau betul. the Fed rate turun, nah ini Mbak Dian aja deh yang ngomong. Kalau the Fed turun, dampaknya kemungkinan ke market nanti seperti apa nih Mbak Dian? Iya, jadi Hmm. mungkin ini ada teman-teman yang baru, ada teman-teman yang mungkin juga masih baru bergabung ya. Mungkin ada yang bingung nih, dari tadi kita ngomongin the Fed ini maksudnya apa sih gitu ya. Mungkin boleh Benar, sedikit prolog benar. dulu Hmm, kali ya gitu, hmm, biar kita hmm. kita ngobrolnya nyambung nih ya teman-teman ya hari Benar, ini benar, ya. benar, Gitu. benar, Jadi benar. tiba-tiba Hmm. naik turun, siapa itu the Fed nih, Om Fed nih siapa nih gitu ya kan gitu. Karena nggak semuanya teman-teman mungkin sudah jadi Familiar investor dengan yang Fed, benar. senior ya gitu. Hmm. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Jadi kenapa sih ini ya the Fed ini ya teman-teman itu jadi tolak ukur utama nih teman-teman ya dalam perekonomian ya, karena memang ya the Fed sendiri ini dikenal sebagai suku bunga dana federal dan biasanya memang jadi tolak ukur ya teman-teman ya bagi perekonomian sebuah negara teman-teman ya. Misalnya menjadi tolak ukur untuk menentukan hipotek, pinjaman mobil juga mungkin juga kartu kredit juga. Jadi memang kalau misalkan terjadi kenaikan suku bunga The Fed, ini biasanya akan jadi semakin mahal bagi bank untuk meminjam uang. Dan ini juga dapat menyebabkan suku bunga pinjaman dan produk kredit yang lebih tinggi bagi konsumen. Sehingga mungkin bisa mengurungkan niat masyarakat gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi dampak suku bunga The Fed ini ya memang temporary ya teman-teman ya, balik lagi nanti kalau kita ngomongin itu pasti balik lagi ke fundamentalnya gitu, tapi memang dampaknya sedikit signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan karena memang akan mempengaruhi itu biaya pinjaman, pengeluaran dan juga tabungan nih teman-teman. Nah, dia akan mempengaruhi di sana naik turunnya. Misalkan jika ada kenaikan bunga ya, biasanya dapat mengurangi peminjaman dan pengeluaran yang dapat menyebabkan perlambatan perekonomian juga. Jika di sisi lain, nah tadi seperti yang Mas Asikin tanyakan ya, kalau misalkan The Fed menurunkan suku bunga, nah hal itu bisa dapat mendorong peminjaman dan pengeluaran sehingga mendorong memang pertumbuhan ekonomi jadi lebih cepat gitu Benar, ya benar, Mas Asikin. benar. Gitu. Iya. Jadi itu nih Sobat Ade Jawa Timur, tadi Mbak Diana sudah men-spill nih. The Fed itu apa sih? Makanan apa sih The Fed ini kok bisa mempengaruhi ekonomi nggak hanya negara US tapi juga negara-negara yang lain. Ini bagaimana dampaknya? Tadi Mbak Diana sudah menyampaikan nih terkait The Fed itu apa. Dan tentunya kalau The Fed mengalami penurunan, itu dampaknya ke pasar modal kita juga seperti apa. Nah, tentunya Sobat Ade Jawa Timur silakan nanti bisa tanya langsung ke Mbak Diana, silakan bisa di chat, nanti akan kita bahas bareng ya Mbak Diana ya, mumpung kalau Iya, hijau gini kan harusnya happy semua nih, meskipun kelihatannya iya, masih banyak yang minus, kelihatannya masih banyak yang minus, nggak apa-apa, minimal kan sudah ada tanda lampu-lampu hijau nih, kalau market kita udah ada tanda-tanda mulai bergairah, minimal tidak seperti beberapa hari yang lalu. Oke, iya, nanti silakan kalau ada yang tanya nanti akan kita bahas bareng. Oke. Mbak Diana, dengan kondisi seperti sekarang nih, bahwa oke, iya. The Fed masih mempertahankan tingkat suku bunga, tapi inflasi mengalami penurunan. Tapi tingkat bagi bunga obligasi Amerika Serikat udah mulai ada tanda-tanda penurunan. Nah, mungkin ada strategi nih, saran apa Mbak Diana, saran untuk Sobat Ede Jawa Timur, apa nih yang harus dilakukan jika kondisinya seperti sekarang? Apakah, waduh deh, kalau kayak gitu saya mulai ini deh, mulai cicil-cicil beli atau mulai minimal ngincar saham-saham apa aja nih yang saya masukkan yang nanti ketika benar-benar diturunkan tingkat suku bunganya saya bisa langsung beli. Mungkin ada saran dari Mbak Diana sekarang. Oke, baik. Terima kasih Mas Asikin dan Sobat Aidik Jawa Timur ya. Jadi memang pada saat suku bunga naik dan juga turun ini ya, teman-teman memang harus perhatikan lagi ya saham-saham apa yang teman-teman koleksi nih gitu. Memang yang tadi saya bilang kan ada dampak ya pasti sedikit ya tadi terhadap beberapa saham. Nah, itu ada beberapa teman-teman harus tahu ada beberapa saham-saham yang memang dia mungkin bisa diuntungkan di saat suku bunga naik. Misalkan contohnya di sektor perbankan. Nah, biasanya dalam sektor perbankan ini saham juga bisa jadi sektor yang terdampak positif ya ketika suku bunga naik. Ketika suku bunga naik, teman-teman, maka simpanan tabungan dan deposito itu juga akan meningkat
ya, karena imbal hasilnya ini juga lebih menarik. Hal ini tentunya akan jadi daya tarik sendiri nih bagi masyarakat yang memang memilih investasi yang konservatif seperti instrumen deposito. Lalu meningkatnya simpanan tabungan dan deposito di bank ini, masyarakat juga dapat berdampak positif juga bagi dana pihak ketiga ya, perbankan, dan juga berdampak juga terhadap kenaikan net interest margin bagi perbankan juga gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang mengkoleksi saham-saham di sektor perbankan, nah ini manfaat positifnya nih ketika suku bunga naik nih, Mas Asikin ya. Tapi perlu diketahui juga bahwa di sektor perbankan juga ada dampak negatifnya terhadap kenaikan suku bunga, sehingga ketika suku bunga naik, maka pinjaman akan juga naik ya, teman-teman ya. Ini berdampak kalau misalkan bagi teman-teman yang memang masih ada pinjaman nih, gitu ya. Benar. Jadi daya pinjaman masyarakatnya jadi turun, atau yang sudah punya pinjaman kita jadi bayar bunganya kan jadi lebih tinggi nih, teman-teman ya. Gitu. Selain itu juga biasanya kalau ada kenaikan suku bunga, ya memang biasa kebutuhannya juga jadi barang-barang akan meningkat, debitur jadi bisa kesulitan bayar. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kredit macet juga. Berarti non-performing loan perbankan itu juga meningkat ya, teman-teman. Jadi, dampak buruknya ini adalah terhadap cadangan modal perbankan juga mengganggu operasional perbankan gitu. Jadi, di dalam sektor perbankan ada plus minusnya nih, teman-teman, Sobat IDEX Jawa Timur. Jadi kalau misalkan suku bunga naik itu tadi ya, jadi saham perbankan. Yang kedua bisa jadi ada dalam saham-saham consumer juga, biasanya dia juga kalau misalkan suku bunga naik itu mengalami lonjakan juga, karena biasanya konsumen juga misalkan mungkin ada daya beli juga untuk kebutuhan pokoknya juga. Selain itu untuk saham-saham yang defensif juga biasanya jadi incaran investor juga nih, Mas Asikin dan Sobat ID ketika suku bunga naik, kayak misalkan Telkom gitu ya, gitu. Karena ketika suku bunga naik biasanya beberapa sektor ini jadi lebih stabil gitu mungkin pergerakannya gitu, seperti yang sektor defensif tadi itu. Dan juga karena saham-saham defensif ini juga biasanya rajin-rajin bagi dividen gitu. Jadi Sobat IDEX bisa pertimbangkan. Sementara ketika suku bunga naik, tentunya ada saham-saham yang memang harus mungkin dihindari dulu gitu. Misalkan di yang berhubungan dengan teknologi nih, teman-teman ya, gitu. Kalau saham yang teknologi ini karena sangat berkaitan erat dengan suku bunga gitu ya. Karena kenaikan suku bunganya ini mempengaruhi cost of fund dari sektor teknologi. Jadi biasanya dari sisi penjualan meningkat, tapi mungkin masih belum memiliki laba atau profit. Nah, itu karena mungkin pendanaannya makin tipis dan akhirnya bisa jadi efisiensi itu akan dilakukan. Nah, jika suku bunga naik dalam sektor ini biasanya akan semakin meningkatkan beban perseroan ya, karena suku bunganya tinggi. Nah, kalau udah bebannya meningkat ya, Sobat IDX, tentunya ini akan bisa menggerus laba dari perusahaan gitu. Jadi bagi emiten-emiten dari teknologi ini yang masih membukukan kerugian, tentunya akan semakin sulit ya untuk membalikan kerugian ini menjadi keuntungan bagi emiten mereka gitu. Lalu juga selain teknologi, mungkin yang perlu dicermati lagi, dinilai lagi juga dari sektor properti juga, karena juga properti ini ya salah satu sektor yang memang cukup mendapatkan tekanan ya, Mas Asikin dan Sobat IDEX ya, dengan adanya kenaikan suku bunga acuan ini gitu. Jadi biasanya juga menekan permintaan konsumen dan juga bisa berimbas juga pada penurunan laba juga gitu. Dan juga selain itu juga dalam sektor konstruksi juga sama juga ya dengan sektor properti ya. Ini juga kenaikan suku bunga itu bisa meningkatkan beban material juga dalam sektor konstruksi, sehingga juga bisa menggerus laba perseroan gitu, terutama juga saham-saham yang memiliki utang besar. Nah, ini sekali lagi nih, selalu kalau misalkan kita SPM ya, Mas Asikin ya, saya selalu bilang, makanya teman-teman dari awal apa Mas harus kerjakan PR-nya dulu ya sebelum berinvestasi nih, teman-teman. Jadi benar-benar kita harus benar-benar memilah, kita harus benar-benar tahu benar-benar
ya, mana perusahaan yang fit itu kriterianya seperti apa. Karena yang tadi seperti yang saya sebutkan, teman-teman, ketika di sektor-sektor itu tadi, ketika suku bunga naik ini tadi, ya itu akan berdampak ya, pasti ketika perusahaannya utangnya banyak, itu beban-beban tadi atas material itu juga akan jadi semakin mahal. Dan juga kalau yang punya utang, gitu, Mas. Ya. Dan juga tentunya berlaku sebaliknya ya, Mbak Diana. Artinya Ya. kalau ke depan ternyata the Fed rate menurunkan tingkat suku bunga, otomatis Ya. nanti bisa jadi Bank Indonesia BI rate pun juga akan turun ya. Karena kalau tidak salah di ECB Euro itu juga sudah menurunkan tingkat suku bunga ya, Mbak Diana ya. Jadi kalau seumpama menurunkan tingkat suku bunga, BI juga menurunkan tingkat suku bunga, maka sebaliknya tadi sektor-sektor yang disampaikan Mbak Diana tadi malah bagus ya Mbak ya, kayak perbankan, consumer, kemudian saham defensif, terutama properti. Ini properti karena kalau suku bunga turun, KPR turun, waduh banyak nih akan permintaan akan properti lagi, dan juga konstruksi kayak gitu. Itu Sobat ED Jawa Timur, jadi menarik nih pembahasan hari ini. Jadi tidak hanya perkembangan market, tapi juga kita membahas terkait dampak dari the Fed rate, kebijakannya ini mempengaruhi tidak hanya pasar modal, tapi juga ekonomi seluruh dunia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Ya, oke. Mbak Diana, kalau dengan kondisi seperti sekarang nih, kira-kira saham apa yang menarik untuk dilihat? Tadi Mbak Diana sepil beberapa saham, beberapa sektor, salah satunya perbankan. Apakah saham-saham seperti banking, BBRI, Bank Mandiri ini sangat bagus kalau kita lihat. Bank BRI pun beberapa hari ini mengalami penurunan yang luar biasa, sempat tertinggi di 6.450, tanggal 30 Mei kemarin turun menjadi 4.310. Apakah ini juga nanti kalau the Fed rate ke depan menurunkan tingkat suku bunga, ini yang menarik salah satu yang diincar, atau mungkin ada saham yang lainnya, Mbak Diana? Ya, gitu. Ya memang saham yang menarik itu sebelum kita ngomongin tentang nanti sektor-sektornya ya, teman-teman ya. Memang teman-teman harus tahu dulu bahwa teman-teman harus milih saham yang memang mereka itu fit secara financial ya, teman-teman, yang punya laporan keuangan itu tentunya solid. Yang pertama, cash-nya harus lebih banyak daripada utangnya. Ya, teman-teman harus lihat dari perusahaan itu debt equity ratio-nya itu nggak terlalu banyak. Ya, terus yang kedua juga saham-saham dengan tingkat profitabilitas yang cukup tinggi ya, biasanya cari rasio ROE atau NPM-nya itu mungkin bisa di atas 10%. Dan yang ketiga itu adalah saham yang bertumbuh ya, tentunya tadi juga secara sektoral ya, perbankan itu salah satunya juga ya gitu. Dan juga kalau misalkan teman-teman memang mau yang ini, tadi sektor defensif tadi juga mungkin perbankan dan defensif itu cenderung juga lebih stabil ya gitu, untuk dengan adanya naik turunnya suku bunga gitu, Mas Asikin. Ya, jadi itu tadi beberapa sektor lah yang menarik. Tentunya ini apa ya, Sobat ED Jawa Timur bisa melihat nih peluang-peluang untuk kondisi kedepannya. Meskipun oke nih market beberapa bulan belakangan mengalami penurunan. Investor asing net sell-nya luar biasa sekali nih Mbak Diana nih. Investor asing net sell-nya ini datanya sebentar tadi saya baca sekilas datanya, kalau kita lihat kemarin saja investor asing net sell-nya sekitar 746 miliar. Tanggal 11 itu 1,1 triliun. Jadi kalau kita lihat net sell asing dari awal tahun secara year to date itu sudah 10,8 triliun. Nah, itulah tentunya, tapi ini kembali lagi selalu sih gitu siklusnya. Setelah keluar nanti pasti akan masuk lagi gitu. Jadi ini menjadi peluang bersama untuk kita mencermati beberapa saham yang menarik ya, Mbak Diana ya. Benar. Ya, oke. Kalau dari Mbak Diana sendiri dari Maybank Sekuritas, mungkin ada beberapa rekomendasi saham atau mungkin ini ya apa sektor yang bisa dilihat nih kira-kira untuk bisa dilihat sama Sobat ED Jawa Timur, Mbak Diana, kira-kira mungkin ada beberapa saham mungkin yang bisa dilihat, Mbak.
Oke, baik. Terima kasih. Ini menurut analis kita ya, Mas Satriawan, untuk saat ini ada beberapa saham untuk trading idea ya bagi sobat ID Jawa Timur yang suka trading nih. Pertama ada di TINS dengan koreksi tertahan di 835, ada potensi reboundnya ini menuju ke 880 ya, lalu ke 925 dan juga ke 965. Dan sini akan jadi jelek kalau misalkan dia itu di bawah 800. Lalu yang kedua ada MAPA ya. Ada MAPA ini ada potensi rebound itu menuju ke 815 atau ke 855. Jadi MAPA-nya sendiri akan jadi jelek kalau misalkan dia di bawah 730. Lalu ada juga ITMG ya. ITMG ini ada tertahan support itu di 24.000, ada potensi rebound menuju ke 25.500 atau bisa ke 27.050. ITMG ini akan jadi jelek kalau misalkan dia di bawah 23.800. Ya, lalu ada SIDO nih, teman-teman ya, ada SIDO muncul ini rebound dari support yang sebelumnya jadi resisten di 730, teman-teman ya. Bertahan di level tersebut ada arah rally menuju ke 795 atau 865. Dan juga stop loss-nya itu di kalau misalkan dia akan jadi jelek kalau misalkan dia kurang dari 720. Lalu berikutnya ada satu lagi di Hill. Ya, untuk Hill ini sendiri dia ada koreksi namun tetap bertahan support di 1330, bertahan di level tersebut ini akan ada arah rally-nya menuju ke 1415 atau menuju ke 1435. Hill ini akan jadi jelek teman-teman kalau misalkan dia di bawah 1320. Ya. Ya, oke. Jadi itu ada beberapa pilihan saham ya. Tadi kelihatannya saham-saham minimal secara teknikal ya, trading ya, Mbak Diana ya. Iya, Jadi betul. jangka pendek ya. Jadi ada beberapa saham tadi ada TINS, kemudian ada MAPA, kemudian ada ITMG, kemudian ada Sido muncul kalau kuat 730 tentunya menuju 795, kemudian ada apa Hill AL Hill ini supportnya 1330 tentunya nanti kalau kuat menuju ke 1435 dan stop loss Hill adalah di 1230. Jadi ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 pilihan saham TINS, kemudian MAPA, ITMG, SIDO, dan HIL. Jadi pilihan saham untuk yang trading Sobat IDE Jawa Timur silakan bisa diamati dan tentunya ini bisa buat kita tradingkan atau jual beli jangka pendek. Oke, Mbak Diana, mungkin ada informasi lain yang dibagikan ke Sobat IDE Jawa Timur sebentar sembari begitu saya tak lihat apakah ada yang bertanya. Sebentar saya cek. Ini ada yang komen sih dari Gideon Jogja. Oke, ini live-nya direkam nggak? Direkam Mas. Nanti bisa cek di IG IDS Jawa Timur. Jadi ini kelihatannya ngefans sama Mbak Diana nih. Jadi minta untuk direkam supaya bisa Terima melihat. kasih ya, Mas Gideon. Iya. Oke. Nah, Mbak Diana, ini Oke. ada yang tanya terkait saham ESA. Saham ESA kan bisa dicek kan, dilihat sekilas untuk saham ESA seperti apa. Kalau kita lihat ESA hari ini minus 15 poin di 790. Jadi tadi sempat naik di angka 825 dan hari ini dan sekarang di harga 790. Harga terendahnya tadi sempat turun di harga 790 untuk saham ESA. Kalau kita lihat chartnya sebenarnya trennya juga masih naik ya, lumayan mengalami kenaikan kalau kita lihat grafiknya sekilas. Mungkin Mbak Diana ada gambaran terkait saham ESA, Mbak Diana. Iya, gitu. Jadi kalau saham ESA ini kan dia bergerak di amonia ya, Mas Asikin ya, dan juga Mas Gideon ya. Gitu. Jadi saham-saham yang memang ini ya, misalnya kalau yang bergantung
ya bukan benar. tergantung, bergantung dengan harga-harga komoditas ya. Tentunya ini akan sangat berpengaruh dengan harga komoditasnya ini lagi naik atau turun gitu Nah, ya Mas Gideon ya gitu. benar. Jadi ya bukan hanya ESA ya, mungkin juga ada yang bidang oil atau batu bara. Jadi selama harga amonianya yang baik, harusnya juga perusahaannya juga pasti akan um, membaik juga. Dia bisa membukukan profit juga pasti lebih banyak ya gitu. Jadi selain itu juga kalau misalkan dari ESA juga secara konsisten bisa memprioritaskan pengurangan biaya gitu ya, terus meningkatkan keunggulan operasional sebagai strategi utamanya ESA nih ya, gitu. Dan juga ada pencapaian produksi, ada proyek-proyek baru gitu ya yang akan lebih ditingkatkan. Pasti ya ESA nanti akan punya prospek yang Benar, cukup bagus juga gitu ya in the long run ya Mas benar. Gideon ya gitu. Jadi makanya balik lagi nih kalau nanya ESA gimana, nah ini tergantung nih time horizonnya Mas Gideon ini sekarang ini apakah untuk trading ataukah untuk jangka panjang gitu. Karena biasanya kalau untuk yang saham-saham seperti ini ya tentunya juga karena bergantung dengan harga komoditasnya harus pantau terus ya Mas ya Benar, gitu. benar. Iya, tentunya itu tadi PR-nya jangan lupa, Mas. Jadi kalau Mbak udah ikut kelas SPM-nya Mbak Diana, live IG-nya juga itu kan selalu ada PR. PR itu kan ibaratnya apa ya, kayak cara bagaimana menganalisa dan itu bisa diterapkan ke semua saham. Jadi kalau ESA juga kalau dilihat seperti itu, wah ini bagus nih, berarti potensinya bagus. Karena kalau kita lihat grafiknya sendiri ya Mbak Diana ya, jadi ESA ini di tanggal 11 Juni kemarin itu menyentuh harga tertingginya di 875 dan itu dengan memang dengan volume tinggi ya, volume besar ketika kenaikan itu meskipun akhirnya nggak kuat untuk apa ya closing di titik atas tapi mengalami penurunan. Ya semoga aja kuat. Kalau kuat ya semoga aja nanti titik tertingginya bisa kesentuh lagi dengan syarat seperti yang disampaikan Mbak Diana tadi tentunya fundamentalnya bagus ya Mbak Diana ya. Semoga fundamentalnya Benar, bagus, terjaga benar. dan tentunya bisa efisien gitu. Itu Iya Mas. betul itu tadi karena memang iya karena kalau misalkan kita berpengaruh dengan harga komoditas itu dengan suku bunga yang tinggi ini tadi ya Mas Asikin ya seperti yang kita sampaikan kalau bahan bakunya impor masih ada banyak yang impor tentunya itu akan membebani operasional perusahaan dan itu juga akan bisa mengurangi profitabilitas. Tapi mungkin juga perusahaan selama perusahaan bisa menentukan langkah-langkah yang tepat ya dengan mengurangi operasional tadi ya kan. Terus juga ada proyek-proyek baru mungkin yang nanti bisa bisa didapatkan oleh perusahaan ya tidak menutup kemungkinan juga ya operasionalnya itu bisa tertutup dengan profitnya gitu ya Mas Asikin. Ya, benar sekali ya. Oke, luar biasa itu untuk menjawab pertanyaan apa Esa ya. Coba kita lihat apakah ada pertanyaan lagi. Kelihatannya udah ini nih, udah paham semua nih dengan penjelasan dari Mbak Diana. Tentunya nanti jangan lupa nih selalu kalau sama dari Kim Eng SPM ikut nih, pasti nanti akan tahu apa sih maksudnya PR nih kayak gitu. Nanti akan apa dijelaskan sama Mbak Diana PR-nya ini. Oke, Mbak Diana eh, mungkin yang terakhir dari sesi live IG kita pada siang hari ini, tentunya sembari kita lihat perkembangan market, semoga hari ini marketnya kuat, tutup hijau sampai dengan penutupan Amin, nanti. tutupnya hijau Iya, ya. Iya. benar. Sekali-kali hijau dong. Semoga aja besok juga hijau. Biasanya Jumat itu kan hari profit taking dunia ya. Semoga aja hijau juga kuat sampai besok juga. Oke, Mbak Diana mungkin Iya. ada tips atau saran dari bursa efek dari Ebeng dan Mbak Diana untuk sobat IDE Jawa Timur yang tentunya apa ya bisa dijadikan masukan nih untuk melihat market pada beberapa hari ini. Silakan Mbak Diana untuk sarannya. Oke, baik. Ini oke, terima kasih dari Mama Wati. Thank you juga. Thank you udah stay tune terus live di sini. Mas Gideon, terima kasih ya. Sebelum sebelum saran-saran ya, saya ingin ngasih info ya Mas Asikin. Kita Boleh, nanti boleh, boleh. tanggal 26 ada event loh ya. Oh iya, iya, iya. Ya, benar, benar, Iya. benar. Bisa Kita di-share tanggal kali ya, Mbak. 26. Ya, Hmm, kita tanggal 26. Cuman memang flyernya ini kita masih on proses. Nah, ini kita benar. pengen ngajakin sih teman-teman IDX. Jadi tema kita itu nanti bakal The Psychology of Money in Investing.
Oh, Waduh, pasti belum pernah mantap. nih. Belum Belum pernah pernah, nih, iya. teman-teman ya. Temanya Nanti jarang nih nanti Sobat Adi Jawa Timur. kebetulan ya kan, kebetulan saya yang sharing ya. Jadi yuk teman-teman, kita nanti santai aja, ngobrol aja. Nanti saya nggak tahu saya dipasangin sama Mas Asikin atau sama siapa nanti ya Mas. Itu Moga-moga rencana sama jam Mas berapa Mbak Asikin. Diana? Jam 4 Oke, jam 4 sore ya, sore ya, jam 4 benar, sore benar, ya. benar. Nah, jadi sebenarnya dari situ sih nanti kita akan diskusi banyak terkait mengenai fear and greed ya, teman-teman ya, gitu. Karena memang yang namanya trading, yang namanya investasi kita ya melakukan keputusan-keputusan keuangan ini pasti kendalanya di dua itu ya, teman-teman ya, gitu. Kalau Benar. misalkan kita belum berani nyoba masuk, pasti ada fear-nya nih. Nah, kita nanti mau diskusi nih, kira-kira apa sih yang bikin teman-teman mungkin ikut SPM berkali-kali, Mas. Benar. Buka akun di sekuritas dimanapun berkali-kali, tapi tradingnya masih zonk. Gimana tuh, Mas Asikin? Benar. Karena fear tadi. Iya, Atau mungkin cuma buat ngambil door prize gimana tuh? benar tuh. Dari IDX. Benar. Ya karena ada momentum fear tadi gitu. Benar. Terus yang kedua, ketika kita udah nyemplung ya, teman-teman udah masuk berinvestasi, teman-teman udah coba trading, udah pernah ngerasain profit. Nah, pasti biasanya dari ego kita ini waduh, biasanya kita udah masuk dalam akhirnya tahap yang greed tadi. Tahu gitu ini jangan saya take profit gitu kan. Kalau gitu nih jangan saya take profit, mendingan saya ini aja saya tahan, tapi ternyata malah turun. Ya karena momentum greed itu tadi. Jadi yuk nanti pas tanggal 26 itu kita ngobrol bareng-bareng, kita diskusi aja gitu ya. Apa sih yang nyebabin teman-teman mungkin kondisi sekarang ini teman-teman mungkin belum mau maksudnya sudah buka akun tapi mungkin teman-teman belum berani invest, atau mungkin juga teman-teman sudah buka akun tapi mungkin nggak berani ini, nggak berani rotasi sektoral karena takut Benar. sayang uangnya. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita sektor itu dipaksakan dan memang nggak sesuai dengan time horizonnya teman-teman, itu teman-teman akan malah lebih rugi lagi gitu ya. Jadi nanti Banget pastikan ya. teman-teman datang ya, pastikan teman-teman hadir ya, ajak saudara, sepupu, ipar, pacar ya, istri, boleh semuanya diajak, kita ngobrol bareng sama IDX nanti hari Rabu kalau nggak salah tanggal 26 Hari jam Rabu, 4. benar. Nanti Hari bakal Rabu di-share 26 sama Juni IDX. pukul 16.00 ya. Iya, oke. Dan Nah, menarik itu balik Mbak lagi Diana. tadi ke apa? Apa Mas Masukin? Menarik. Karena Menarik menarik ya? temanya tadi Hmm. apa psikologi money ya, psychomani ya. Jadi Iya, iya. biasanya kan kita pasar modal itu kan analisanya teknik fundamental. Yang jarang dipakai psikologi apa pasar modal Iya. itu. Jadi sobat di Jawa Timur mungkin fundamentalnya oke, teknikalnya oke. Tapi kalau itu tadi nggak bisa mengendalikan apa antara greedy dan juga fear kayak gitu kan tentunya sama Iya, aja nggak bisa. benar-benar. Jadi ini menarik Hmm. ini tanggal 26 Juni nanti hari Rabu pukul 16.00. Ya, silakan Mbak Diana. Iya, sahamku merah semua nih. Ada komen dari Mas Gideon di Mas Asikin. Waduh, akhirnya beneran curhat kan, baru dipancing gini nih Mas Asikin. Nah, ya kan. Sahamku merah semua nih dan sudah cut loss banyak. Kenapa cut loss-nya Mas? Gitu ya. Apa karena memang nggak sesuai time horizon atau memang karena terlalu terburu-buru atau bagaimana nih? Karena harusnya kalau memang itu pada awal itu kita sudah tahu ya gitu PR-nya tadi kita kerjakan, harusnya memang ya mungkin ada kemungkinan kita akan cut loss tapi harusnya nggak terlalu banyak gitu ya, gitu nggak apa-apa. Nanti kalau memang Mas Gideon bisa hadir boleh kita bersilaturahmi nanti ya tanggal 26. Hadir kemananya ya, tentunya di IDX dong, kita bersama IDX Benar. selalu. Ya. Benar ya, tuh Aku ketawa kelihatannya ini malah. Mas Gideon ini domisilinya di luar Surabaya nih Jogja. kelihatannya. Iya, Iya. makanya Jogja. Iya. Boleh nanti kalau Ya nggak sekalian apa-apa nanti kan itu kan habis Mbak Diana juga liburan ikut ya. Jogja juga ya Mbak Diana ya. Iya. Nanti Atau kalau saya online mungkin Mbak Diana kelas diundang Mbak online Agnes ya. ya, diundang Mbak Hmm. Agnes di Jogja Iya Mbak boleh Agnes. nanti, atau Pak Benar, Irfan benar. ya. Mhm. Gitu. Jadi Makanya di IDX nanti di Jogja sana. juga ini mungkin Mbak Diana bisa kolaborasi dengan IDX Jogja untuk bisa menyelenggarakan tema yang menarik ini tadi. Kayak gitu. Tentunya Iya. nanti kita bawa nih
IDX membawa Mbak Diana roadshow ke beberapa kantor perwakilan. Surabaya udah, tentunya next Jogjanya. Mantap, 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 mantap. Gitu. Cut loss-nya nggak naik-naik, ya terburu-buru beli. Kemarin PNL cut loss 5 juta, LPPF minus 1,5 juta. Nah, itu kan, baik lagi kan? Benar. Tuh, pasti emosional yang main di sini nih, Mas Asikin. Benar. Ini yang kita mau bahas nanti tanggal 26 nih, gitu. Iya. Cut loss. Iya, nggak naik-naik, ya kan? Makanya jangan dipantengin terus sahamnya, Mas. Kalau misalkan kita udah kerjain PR, ya, pastikan makanya kita membeli dengan kepala dingin. Ya, kita sudah mempertimbangkan risk and reward-nya tadi, Mas Gideon. Ya, kita udah pertimbangkan risk and reward. Setelah itu kita sudah tahu, sudah paham, sudah tahu benar perusahaannya ini punya competitive advantage atau enggak, punya future value atau enggak ke depannya, sehingga memang worth it to buy lah, worth it to invest ya. Jadi nggak keburu-buru beli, ya udah gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak nih cut loss-nya. Terus LPPF juga. Nah ini sebetulnya kalau misalkan memang perusahaannya masih growing ya nggak apa-apa juga sebetulnya Mas Gideon ya. Cuman ya nggak apa-apa. Sometimes ya memang itu jadi pengalaman kita ya investor ya. Karena investor yang berhasil, trader yang berhasil bukan yang nggak pernah rugi gitu. Tapi yang kita belajar dari kerugian kita itu dan ruginya paling sedikit ya karena tertutup dengan profit yang lumayan. Cuannya yang lebih tinggi gitu. Nggak ada yang nggak pernah rugi itu nggak ada, pasti semuanya pernah mengalami kerugian. Tuh kan IDX ini di kota mana ya Mas Asikin, ditanya alamatnya nih Mas Asikin. Ya. Di Surabaya, IDX Surabaya, IDX Jawa Timur di kota Surabaya, Mas Gideon, di Jalan Kusuma Bangsa nomor 19. Jadi dekat, kalau tahu di Surabaya, dekat Mall Grand City, atau kita lihat di Jalan Kusuma Bangsa itu ada SMA Komplek dekat SMA 19. Di situ nih, kantor kita ada di situ. Kalau mau main silakan, kita selalu menerima. Kalau semua memang ada yang ingin belajar di IDX, tentunya kita akan layani. Gitu. Oke. Siap, ini kalau nggak naik ya cut loss. Ini aku beli. Wah, ini sepertinya ini ya. Ini sepertinya ini trader sejati nih Mas Gideon ya. Itu siap belajar lebih lagi terutama narik dari support dan resisten ya, support resisten. Oke. Ya. Boleh Mas gitu. Kalau misalkan bisa hadir, tentunya kita tunggu. Ini. Waduh. BRI sekarang minus 6,5 juta tapi masih hold, Antam minus 2,5 juta, Telkom 3 juta gitu. Ampun Mas. Selama fundamentalnya bagus, yaitu tadi yang seperti yang kita bilang ya Mas Asikin ya. Benar. Selama fundamentalnya bagus dan kita tahu bahwa perusahaan ini memang company-nya financially fit itu tadi Mas. Harusnya ya kita masih bisa hold ya gitu. Kalau dananya makanya tadi dananya harus dana dipakai. Pantes dana bekas THR ya. Harusnya nggak ini ya, udah jadi dana dingin dong ya, dana THR ya, kan bukan dari gaji ya. THR kan tambahan nih, Mas Gideon, ya kan? Jadi harusnya nggak apa-apa. Ini yang saham-saham yang bagus ini tadi BRI, tadi kan kita udah bahas ya, perbankan, terus juga Telkom kan termasuk saham yang di defensif tadi, gitu. Jadi ya saham-saham yang memang nggak terlalu terdampak dengan nanti kenaikan suku bunga, ya kan? Gitu. Jadi ya masih bisa masih bisa dipertimbangkan. Katanya mau datang. Ya, semoga ditunggu nih kedatangannya Mas Gideon. Semoga bisa datang. Kita dengan senang hati ya, welcome semua teman-teman ya. Karena kita kalau live ini kan nggak cuma dari Surabaya aja ya Mas Asikin ya. Benar. Dari mana-mana ya. Dari mana-mana dari Indonesia. Kalau memang bisa hadir, Jogja Surabaya juga tidak terlalu jauh sebetulnya, ya kan, cuma 4 jam, 5 jam silahkan. Sekalian main, mungkin habis liburan ya, gitu, sekalian main ke Surabaya, silahkan, gitu. Oke, balik lagi tadi, ternyata kesimpulannya belum ya Mas Asikin ya? Saking asik diskusinya belum ya? Diskusi sama Mas Gideon ini ya. Iya, makanya. Oh,
bukan dana THR, tapi Kusuma Bangsa itu dekat sama THR. Oh, ini Oh iya, silakan Mas benar. Tasikin. Benar, benar, benar. Saya pikir Jadi dana dekat, THR loh. ya. Tuh kan. Kirain dana THR Kalau kan? iya makanya. Iya, memang kita dekat ini, dekat THR Kusuma Bangsa. Jadi kalau THR itu kan arah apa sebaliknya, seberangnya. Jadi sebelum itu kalau dari arah Grand City sebelum itu kiri jalan situlah kantor kita. Jadi apa dekat-dekat SMA Komplek. Benar, Mas Gideon. Memang searah dengan THR. Tapi bukan THR dana THR ya, THR dulu mall ada namanya mall THR di situ ya. Oh, oke. Itu ya 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 ya. Baik baik baik. Oke, saya pikir dananya dari dana THR. Oke oke. Oke oke. Siap siap Mas gitu. Jadi udah tahu lah ya lokasinya. Benar. Baik, Sobat Aidek Jawa Timur ya, tadi itu sedikit intermezzo terkait market kita ya, market update kita, supaya teman-teman Sobat Aidek, wah saya nggak pernah dapat THR, tapi kasih THR, oh berarti wira swasta nih Mas Asikin ya, entrepreneur nih Perusahaan. berarti. Oh, iya, betul. Makanya tadi apa belinya ya, tadi 5 juta, 3 juta gitu-gitu ya Mas Asikin ya. Mantap. Ya, jadi ya semoga bisa hadir ya Mas Gideon ya. Kita tunggu Semoga bisa hadir. di IDX ya. Oke. Jadi teman-teman ya gitu. Buat teman-teman yang baru bergabung, yang sudah bergabung, yang ngikutin kita dari awal. Oh, ini masih chat lagi. Makasih paling tidak tahu ancer-ancernya. Kalau nggak ngerti bisa DM IDX, nanti mungkin Bisa DM. bisa di Sherlock. Ya, bisa DM. Pasti ada yang balas ya Mas Asikin ya. IG-nya Pasti kita IDX ya. Pasti kita balas. Ya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru hadir, yang baru sudah bergabung dari tadi ya, teman-teman di dalam market kita ini ya tentunya pasti akan ada kenaikan dan penurunan. Saya bilang ya. Jadi tergantung persepsi kita memandang kenaikan sebuah harga saham atau penurunan itu seperti apa. Tapi yang jelas setiap kenaikan itu merupakan sebuah harapan dan setiap penurunan itu merupakan sebuah kesempatan. Benar. Gitu. Jadi makanya teman-teman harus melihat ya harus nyaman dengan yang adanya naik turun ini ya. Kalau pengusaha harusnya udah lebih ini ya, lebih bisa beradaptasi ya, lebih bisa paham lah gitu. Karena memang semuanya ini mungkin naik turun gitu. Tapi yang paling penting itu adalah teman-teman harus know the business-nya gitu ya. Tahu bisnis, tahu perusahaannya itu nggak cuman hanya perusahaannya aja, tapi juga harus dari topnya itu sekarang ini market ini lagi apa sih gitu, lagi ada sentimen-sentimen apa, contohnya kayak hari ini suku bunga The Fed, inflasi Amerika ya, itu teman-teman harus tahu. Lalu dari sisi sektoralnya, industrinya, kira-kira itu ada nggak peraturan-peraturan pemerintah yang mungkin memberatkan? Atau mungkin ada keputusan-keputusan yang mungkin akhirnya membuat saham ini itu nggak ada triggernya gitu untuk naik gitu ya. Karena memang kalau teman-teman tahu yang menyebabkan harga saham naik turun kan itu pasti hukum permintaan dan hukum penawaran ya. Itu kita semua tahu, semakin banyak yang beli otomatis harga juga naik. Kalau misalkan semakin banyak yang jual ya udah pasti harganya akan turun. Jadi nah, kira-kira itu bisa men-trigger nggak untuk harga saham itu naik gitu. Jadi teman-teman ya harus dicermati itu tadi, secara fundamentally harus tahu bisnisnya, bukan hanya dari angka-angkanya saja dari laporan keuangan, tapi juga ada faktor kualitatif juga seperti prospek visi misi perusahaan, lalu juga ada dari integritas perusahaan, dari pemimpinnya juga, itu juga harus dicermati juga, ya kan? Ada nih kemarin ya satu perusahaan yang tiba-tiba bosnya cabut, langsung turun juga ya Mas Asikin ya, sahamnya ya. Nah yang begitu itu memang ya itu fundamental, tapi bukan yang kuantitatif, tapi yang kualitatif gitu ya. Teman-teman harus lihat apakah memang perusahaan ini dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas atau enggak, itu juga bisa menentukan masa depan sebuah perusahaan juga. Dan juga tadi harus
terus bisa menjawab kebutuhan masyarakat, terus punya competitive advantage, dan juga untuk saat ini karena memang suku bunga ini masih bergejolak ya, setidaknya perusahaan yang teman-teman pilih itu punya strong domestic presence yang cukup kuat. Jaringan distribusi yang di dalam negerinya ini juga cukup kuat, teman-teman. Jadi supaya ya tidak terlalu bergantung juga gitu dengan yang di luar. Gitu, Benar. Mas Asikin? Ya. Iya. Oke, kembali lagi Sobat Edi Jawa Timur, bisa disimpulkan dari yang disampaikan Mbak Diana, kembali lagi ke fundamental. Jadi kalau seumpama memang kinerjanya bagus, laporan keuangannya bagus, kemudian di satu sisi dia mengalami penurunan, nah itu kan malah bagus. Artinya kita dikasih kesempatan untuk dapat harga yang lebih murah ya, Mbak Diana ya, terdiskon Benar. harganya. Dengan syarat Benar. itu tadi, laporan keuangan kinerjanya oke. Bagaimana cara membedah atau mempelajarinya? Nah, itu harus ikut PR-nya dari Mbak Diana. Jadi nanti jangan lupa tanggal 26 Juni nih di kantor IDX Jalan Kusuma Bangsa nomor 19. Nanti silakan bisa join pukul 4. Mbak Diana akan banyak memberikan PR-nya yang tentunya nanti bisa kita tahu, kita praktekkan untuk mengerti mana yang saham yang bagus, mana yang saham yang tidak bagus. Oke, Mbak Diana, terima kasih atas waktunya siang hari ini. Jadi siang-siang banyak orang yang istirahat, tapi kita malah ngobrol terkait review market dan tentunya ini semoga bermanfaat untuk seluruh Sobat IDX Jawa Timur dan semoga Mbak Diana selalu sehat dan tim Maybank Sekuritas selalu sehat sehingga selalu bisa menemani Sobat IDX Jawa Timur. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, Mbak Diana. Terima kasih Mas Asikin dan Sobat IDX Jawa Timur. Sampai ketemu ya tanggal 26. Oke. Sukses semuanya dan cuannya. Cuan semuanya. Sukses. Terima kasih, izin.